Malam itu, berita yang dibawa kepala istana membuat kening sang kaisar mengerut tajam. Dia mendapat laporan bahwa Putri Beatrice telah menghabiskan malam bersama kepala pengawal pribadinya. Meskipun dia sudah berkali-kali memperingatkan anak perempuannya, putrinya itu tetap berjalan di jalur yang membuatnya sakit kepala. Ia merasa seolah harga diri seorang kaisar dipermainkan oleh kehendak keras kepala seorang anak. Dia segera memastikan bahwa semua pelayan di istana putri telah diperintahkan untuk bungkam. Ada kekhawatiran besar jika kabar itu sampai di telinga orang tertentu, bisa muncul masalah yang tidak terhindarkan. Namun belum sempat dia menenangkan pikirannya, seorang pelayan melapor bahwa Marquis Perdal meminta audiensi. Kaisar menggertakkan giginya. Dia sadar bahwa momen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Tadinya, Kaisar ingin menyiapkan cara untuk mengendalikan Marquis Perdal terlebih dahulu, lalu menimbangnya dengan Marquis Hessen dan mengambil apa yang dia butuhkan. Kaisar menarik nafas dalam-dalam. Untuk saat ini, dia harus menghadapi si rubah licik ini terlebih dulu. Ketika Jubilian membuka matanya, Max tidak berada di sampingnya. Dia sempat bertanya-tanya, apakah pria itu pergi begitu saja? Namun tak lama setelahnya, dia tersenyum pelan. Kehadiran Max semalam memberinya keberanian untuk menghadapi hari esok. Hatinya masih penuh kegelisahan. Dia takut cerita dalam novel itu menjadi kenyataan. Tapi jika dipikir-pikir, ada banyak hal yang telah berubah. Pertama, dia mengetahui kebenaran tentang ayahnya yang dia kira telah meninggalkannya. Dia telah berpisah dari Mikhail dan justru menjadi sahabat B yang seharusnya menjadi kekasih Mikhail. Bahkan, dia telah jatuh cinta pada Max, pria yang dulu membuatnya ketakutan. Dengan begitu banyak perubahan, dia meyakinkan dirinya bahwa masa depan yang kelam itu tidak mungkin terjadi lagi. Namun demi berjaga-jaga, dia tetap memberikan beberapa perintah kepada para pengikut keluarganya. Setelah berhadapan dengan Marquis Perdal, sang kaisar menegak anggur dengan wajah yang letih. Marquis itu datang dengan sikap rendah hati yang dibuat-buat, bertingkah seolah ia adalah korban dalam skandal itu. Dia bahkan menyatakan bahwa dia takut putranya diperlakukan sebagai mainan oleh sang putri, karena posisinya yang merupakan bawahan. Sampai-sampai dia meminta kaisar untuk menghabisinya saja karena dia tidak sanggup bertemu dengan istrinya. Pada akhirnya, kaisar terpaksa menurunkan kuota pajak wilayah Perdal sebagai uang kompensasi. Kaisar sadar Marquis itu sedang menjual anaknya untuk keuntungan politik. Saat kaisar sedang marah memikirkan Marquis Perdal, sesosok naga yang meminjam bentuk manusia berbicara langsung ke pikirannya. Kaisar menjawabnya dengan nada gelisah. Namun untungnya, rencana besar mereka tidak terganggu, meski urusan pribadi membuatnya pusing. Bagaimanapun, Beatrice tidak akan bisa menikah dengan siapapun, karena Kaisar berencana menyerap kekuatan sihirnya setelah urusan ini selesai. Dengan begitu, bahkan Marquis Perdal pun tidak akan mampu melawannya yang telah menjadi seorang penyihir yang kuat. Ketika Fafnir menanyakan apakah sang putri pernah datang mencarinya saat ia tidak ada, Kaisar mengangguk dan mengakui bahwa putrinya memang mengincar cincin itu. Fafnir hanya tersenyum, seolah semua berjalan sesuai perkiraannya. Untuk menjadi penyihir yang kuat, Kaisar harus mendapatkan bantuan Fafnir. Kaisar mencoba memuji kebijaksanaan sang naga. Namun tatapan Fafnir dingin, seolah melihat serangga kecil, membuat senyum Kaisar menghilang. Mengingatkannya bahwa makhluk itu meski berbicara seperti manusia, dia tetaplah seekor monster. Jika bukan karena rantai yang mengendalikan Fafnir, dia pasti sudah mati di tangannya. Fafnir menatap cincin di jari Kaisar. Menurutnya, kekuatan sihir cincin itu terasa lemah dan masih belum cukup untuk mengendalikan Regis. Kaisar pun merasa kesal, padahal dia telah mengorbankan nyawa seorang penyihir untuk mengisi kekuatan cincin.
Kaisar tiba-tiba merasa cemas, tetapi dia tetap berakting seolah-olah dia tenang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan sihir cincin itu akan terisi penuh, apalagi ada Fafnir yang juga berjanji untuk membantunya. Tapi Fafnir mengingatkannya untuk selalu bersiap untuk segala kemungkinan. Fafnir lalu meminta cincin itu dan akan mengembalikannya segera setelah mengisi sihirnya. Kaisar terkejut, tetapi memastikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih memegang kendali dengan bola orb yang bisa melawan pengkhianatan apapun. Kaisar menyerahkan cincin itu. Dari telapak tangan Fafnir, kabut merah seperti energi panas mengalir masuk ke dalam cincin. Mata Kaisar dipenuhi kekaguman, karena itu adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan sihir dengan mata telanjang. Fafnir kemudian tertawa kecil dan menyerahkan cincin itu kembali kepada Kaisar. Setelah cincin itu kembali ke tangannya, Kaisar tersenyum puas dan memakainya. Kemudian dia tersenyum. Dia percaya besok semua orang akan bertekuk lutut di bawah kekuasaannya. Selama ini, Kaisar dinilai sebagai raja terburuk di Asyet karena hampir kehilangan ibu kota saat penyerangan negara lain. Namun sebentar lagi, dia akan dicatat dalam buku sejarah sebagai penyihir kuat berikutnya setelah Altair. Kaisar pun tersenyum puas, berpikir bahwa penghinaan itu akan segera berakhir. Setelah selesai berdandan, Beatrice menghela nafas sambil menatap cermin. Dia baru saja membaca surat dari Marquis Perdal yang menyatakan penolakannya bahwa putranya tidaklah layak untuk menjadi pasangannya. Dia tidak menyangka akan menghadapi hambatan semacam ini, namun dia memutuskan untuk tidak memikirkannya dulu. Hari ini, dia harus tampil anggun namun tenang. Setidaknya membuatnya tidak terlihat tidak bertanggung jawab. Meskipun akan sulit untuk berbicara dengan Marquis Perdal, tapi yang terpenting adalah dia harus terlihat sebagai seseorang yang tidak akan meninggalkan Kay. Ketika Kay mengetuk pintu dan memanggilnya, Beatrice menyambutnya dengan senyum cerah. Dia sudah menarik perhatian meskipun hanya mengenakan seragam kesatria biasa tanpa banyak hiasan. Namun sekarang dengan seragam upacaranya yang sudah menonjol, ditambah dia berdandan rapi, ketampanannya semakin terlihat. Keduanya lalu berjalan keluar untuk menghadiri pesta. Di aula pesta, suasana hangat, ceria, dan penuh senyum, seolah-olah langit sangat cerah di hari sebelum badai besar. Namun bagi Jubilian, hari ini dia sama sekali tidak boleh lengah. Dia masuk bersama ayahnya, mendengar pujian para tamu mengenai hubungan hangat di antara keduanya. Dia tahu ayahnya mencoba tampak tenang, namun sorot mata sang duk menunjukkan betapa tegangnya dia malam itu. Dia menggenggam tangan ayahnya, menenangkannya bahwa semuanya akan berlalu dengan damai. Regis berusaha tersenyum, berkata dengan penuh harap agar putrinya pun juga bisa merasa bahagia. Kata-kata itu membuat Jubilian hampir menitikkan air mata. Itu adalah hal yang sudah lama mereka dambakan. Ketika perhatian para tamu beralih pada Beatrice dan Kay yang baru saja masuk, Jubilian memperhatikan betapa serasi keduanya. Namun banyak orang mungkin mengira Kay hanyalah bertindak sebagai pengawal biasa yang sedang mendampingi tuannya. Saat itu matanya bertemu dengan Beatrice. Melihatnya mengangguk, Jubilian meminta izin pada ayahnya untuk beristirahat sebentar di teras. Saat tiba di teras dan hendak bersandar di pagar, saat itu seseorang memanggilnya. Alangkah senangnya jika itu Max, tapi pria di depannya adalah Mikhail. Jubilian terkejut dan hampir mundur, tetapi Mikhail buru-buru berkata bahwa dia sama sekali tidak berniat menyakitinya. Dia hanya cemas dan takut Jubilian akan terseret dalam sesuatu yang berbahaya. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, tetapi dia juga tidak bisa hanya berdiam diri. Jubilian sudah menduga Mikhail akan mencarinya lagi. Namun karena Mikhail tidak mau memberikan rincian ataupun penjelasan, Jubilian hanya menghela nafas dan berpikir untuk melarikan diri.
Namun Mikhail tiba-tiba berlutut di hadapannya. Dengan mata penuh rasa sakit, dia mengakui bahwa dia masih mencintai Jubilian. Seluruh tubuh Jubilian tiba-tiba merinding ketika mendengar ucapan itu. Dia merasa heran bagaimana seseorang yang sudah dia tolak berkali-kali masih juga mengatakan hal yang sama. Sejujurnya, Jubilian ingin sekali menyuruhnya pergi. Namun Jubilian mencoba untuk memancingnya, memintanya untuk menjelaskan agar dia bisa mempercayai Mikhail. Tapi Mikhail malah meninggikan suaranya dan mengatakan Jubilian hanyalah wanita yang tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Jubilian teringat akan Max. Dia memang orang yang egois, tetapi dia tidak pernah meremehkannya dan selalu berusaha menghormatinya. Sebaliknya, Mikhail selalu berbicara tentang cinta, tetapi dia mencoba mengendalikannya dan menuntut kepatuhan padanya. Jubilian sadar betapa bodohnya dia dulu karena menganggap semua perlakuan itu sebagai sesuatu hal yang wajar. Dengan perasaan muak, Jubilian berbalik hendak pergi. Namun sebelum dia sempat melangkah, Mikhail mencoba menahannya. Mikhail khawatir dan takut Jubilian terluka bila akhirnya mengetahui seluruh kebenarannya. Jubilian pun menanggapi ucapan itu dengan senyum hambar, menatapnya tajam dan mengatakan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Setelah itu, Jubilian berjalan menuju pintu keluar tanpa sedikit pun penyesalan. Untuk berjaga-jaga, Jubilian sebenarnya sudah memasang perisai sihir. Dia khawatir Mikhail akan nekat melakukan sesuatu. Namun Mikhail tidak bergerak sedikit pun. Mikhail melemparkan satu kalimat terakhir yang bernada peringatan, menyuruhnya untuk tidak percaya siapapun, baik itu keluarga ataupun kekasihnya. Jubilian langsung mengetahui niatan dari ucapan itu. Mikhail ingin menyulut keretakan di antara dirinya dan juga orang-orang yang dia sayangi. Meski marah, Jubilian menahan diri. Dia tidak ingin memperpanjang perdebatan ini. Dia membuka pintu teras dan melangkah keluar. Saat itu, Jubilian melihat wajah yang dia kenal sedang mengawasi dari dekat. Ayahnya. Seharusnya dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun ayahnya jelas tidak bisa tinggal diam. Namun keterkejutannya tidak berhenti sampai di situ. Di sisi ayahnya, ada seseorang yang membuat jantungnya berdebar. Max sudah datang lebih cepat dari perkiraannya. Sebagai putra mahkota, seharusnya Max sedang mengunjungi makam kaisar pendiri dan kemudian mendampingi kaisar untuk berkeliling ibu kota. Itulah alasan dia sengaja memilih waktu ketika Max tidak ada untuk menguji Mikhail. Namun sekarang, Max berdiri di sana dengan raut wajah penuh kekesalan. Jubilian hanya bisa menghela nafas. Dia berpikir akan dimarahi lagi pastinya. Namun kemudian dia tersenyum kecil sambil bergumam lembut bahwa dia mempercayai orang-orang yang bersamanya. Mikhail menatap punggung Jubilian dengan amarah. Meski dia sudah berusaha memperingatkan dan menyatakan perasaannya, perempuan itu sama sekali tidak menggubrisnya. Dia merasakan dorongan kuat untuk memegang pergelangan tangan perempuan itu, menariknya ke pelukannya, dan memastikan dia tidak akan pernah bisa pergi. Namun dia tetap menahan diri. Menurutnya, jika dia terus bersabar, perempuan itu pada akhirnya akan datang padanya dengan sendirinya. Tatapannya kemudian beralih pada Duke Florian dan putra mahkota yang mendekati Jubilian. Mereka adalah rintangan yang paling mengganggunya. Mikhail menarik ujung bibirnya ke atas. Dia yakin sebentar lagi semua batu sandungan itu pasti akan tersingkir. Max kemudian menghampiri Jubilian, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Awalnya, Jubilian berpikir Max akan marah. Namun karena sedang berada di tengah banyak orang, Max hanya mengucapkan pertanyaan singkat dengan nada datar. Dia merasa lega dan tersenyum kecil, sambil menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Jubilian lalu bertanya pada Max, kenapa dia datang lebih cepat dari rencana?
Tatapan Max selalu berubah tajam ketika dia menjelaskan bahwa terjadi suatu keanehan di makam kaisar pendiri. Api pada obor di altar tiba-tiba menyala sangat besar. Kaisar menganggapnya sebagai pertanda buruk, jadi inspeksi hari itu dibatalkan. Wajah Max penuh dengan kekecewaan. Sepertinya dia kecewa karena gagal memancing kaisar. Saat ini terjadi gelombang perlawanan yang kuat terhadap kaisar di seluruh kekaisaran. Dan mungkin karena rasa rendah dirinya, kaisar jarang memberikan kesempatan. Oleh karena itu, Max telah menempatkan pembuat onar di berbagai penjuru ibu kota untuk mengacaukan kaisar. Jubilian pun tersenyum lembut dan memintanya untuk tidak kecewa. Ini adalah festival besar, hari yang seharusnya menyenangkan. Lalu, Max mengajaknya berdansa. Tepat ketika Jubilian hendak mengangguk, seseorang menyela pembicaraan mereka. Rose datang dengan wajah yang jauh lebih serius dari biasanya. Gadis itu mengatakan bahwa dia baru saja melihat putri kekaisaran dan kapten pengawal Kailan mengikuti para kesatria permaisuri dengan suasana yang tampak sangat buruk. Jubilian pun terkejut. Dia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Dia tidak memberitahu Beatrice bahwa ibunya adalah pelaku yang menaruh racun. Jubilian membulatkan tekad dan berterima kasih pada Rose. Rose pun mengangguk dan menegaskan bahwa dia akan selalu berada di pihaknya. Kata-kata itu membuat hati Jubilian terasa hangat. Setelah Rose pergi, dia hendak mengajak Max untuk bergerak. Namun Max menggeleng dan membisikkan bahwa Beatrice sudah memilih untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Akan lebih baik jika mereka menunggu dan mempercayakannya padanya. Jubilian pun hendak memprotes, tetapi dia terdiam saat menyadari sesuatu. Dengan suara pelan, Max mengatakan apa yang terjadi. Beatrice sendiri yang datang padanya dan menanyakan asal racun itu. Mendengar itu, Jubilian pun mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tidak bisa membayangkan penderitaan yang harus Beatrice tanggung sendirian. Di ruang pribadinya, permaisuri meminta semua orang untuk keluar. Dia ingin berbicara empat mata dengan putrinya. Beatrice memberikan sinyal kepada Kailan bahwa dia baik-baik saja. Meski Kailan jelas ragu, dia hanya menghela nafas dan meminta Beatrice untuk berhati-hati. Setelah mereka hanya berdua saja, permaisuri menatap putrinya dengan senyum sinis. Menyindir Beatrice yang kabarnya sedang menikmati kehidupan layaknya rakyat jelata. Menurutnya, Beatrice tampak jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan ayahnya, mirip seperti anjing yang penurut. Beatrice pun mengepalkan tangan, dia menahan amarahnya. Dia sadar ibunya memanggilnya bukan karena kasih sayang, namun untuk menyakitinya. Hari ini, permaisuri mengumumkan ketidakhadirannya di hari pendirian kerajaan dengan alasan kehamilan. Meski wajah permaisuri memang terlihat tidak sehat, tatapan Beatrice yang menatapnya sangatlah dingin. Sebab meskipun dipanggil karena alasan sakit, tatapan mata permaisuri justru dipenuhi kebencian padanya. Dengan suara bergetar namun tegas, Beatrice pun menanyakan alasan ibunya melakukan semua ini. Tentang tujuan sebenarnya permaisuri membawa racun. Dia berharap ibunya akan menyangkalnya, tapi permaisuri justru mengolok-oloknya, menyebut bahwa Beatrice harusnya berhati-hati karena telah menempatkan Jubilian, si gadis dengan mulut murahan itu, berada di sisinya. Wajah Bi menjadi pucat pasi, dadanya terasa sesak dan seluruh tubuhnya terasa sakit seperti dipukuli. Bi menelan rasa sakitnya dan berusaha berbicara dengan tenang. Dia bertanya, apa sebenarnya tujuan ibunya? Tetapi permaisuri hanya terbatuk, darah mengalir dari bibirnya. Beatrice hampir melangkah maju untuk menolongnya, namun dia tetap menahan diri dan terus memaksa ibunya untuk memberikan penjelasan. Permaisuri menyunggingkan senyum sinis. Menurutnya, Beatrice tidak pernah menganggapnya lagi sebagai ibu.
Perkataan itu membuat Beatrice gemetar. Jika benar dia tidak menganggapnya lagi sebagai ibu, dia tidak akan mau datang ke ruangan ini sama sekali. Air mata menggenang di mata Beatrice. Dia hanya ingin agar ibunya benar-benar menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Maximilian untuk mendapatkan pengampunannya. Dan kemudian hidup damai bersama ibu dan juga adiknya kelak. Namun yang ia dapatkan hanyalah penolakan dan juga kebencian karena ambisi pribadi ibunya. Permaisuri menyebut Beatrice sebagai anak yang durhaka dan memutuskan untuk memberikan hukuman. Dia memerintahkan para penjaga untuk mengurung Beatrice dan kesatria pengawalnya di ruang bayangan. Saat itu juga, Beatrice hendak menggunakan sihirnya, tetapi dia menyadari sesuatu. Meskipun disebut penjara, ruang bayangan adalah tempat di mana Beatrice bisa bebas keluar masuk. Beatrice menatap permaisuri dengan mata gemetar. Beatrice menyadari sang ibu mulai mengalami gejala keracunan. Permaisuri terbatuk lagi, mengeluarkan darah, dan berbisik kepada Beatrice untuk tetap tinggal di sana dengan tenang sampai keadaan aman. Mikhail bersenandung ringan sambil menunggu permaisuri. Dia yakin permaisuri telah memberikan racun pada putri kekaisaran. Racun itu memang bisa bertahan berbulan-bulan jika diencerkan. Tetapi jika diminum dalam bentuk murni, korban bisa jatuh dalam keadaan sekarat hanya dalam waktu 2 atau 3 jam. Dia sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Setelah putri kembali, dia pasti akan mencari minuman lain daripada minuman di pesta ini. Dan hal yang paling dia yakini aman adalah miliknya sendiri yang biasa dia minum. Oleh karena itu, Mikhail telah memerintahkan agar teh yang dihadiahkan putra mahkota kepada putri diolesi dengan racun, sehingga nantinya putra mahkota akan dituduh sebagai pelakunya. Dia tersenyum puas dengan rencana itu. Namun tiba-tiba kegaduhan muncul. Permaisuri muncul dan berdiri dalam keadaan berlumuran darah. Kehadirannya memicu kegaduhan. Kaisar pun menatapnya dengan wajah mengeras. Terkejut melihatnya muncul, alih-alih beristirahat seperti yang diperintahkannya. Permaisuri memaksakan diri mengangkat wajahnya yang pucat. Dengan rasa penuh putus asa, dia berteriak, bertanya kepada Kaisar, kenapa Kaisar meninggalkannya begitu saja? Sebuah keluhan yang bermakna tuduhan langsung terhadap Kaisar. Pernyataan itu menggema di antara para bangsawan. Tindakan permaisuri yang tidak terduga itu membuat wajah Mikhail dan Kaisar menjadi masam. Tidak diketahui sudah berapa lama keheningan menelan ruangan itu. Ketika akhirnya Kaisar tersadar dari keterpakuannya, dia menatap permaisuri dengan sorot marah dan berbicara dengan nada memojokkan, seakan menuduh bahwa sang permaisuri sedang tidak waras karena sakit yang dideritanya. Seketika, permaisuri menatap balik Kaisar dengan mata yang penuh kebencian. Dia menegaskan bahwa rasa sakit yang ia alami berasal dari pengkhianatan orang yang paling dia percayai. Kaisar telah meragukan kesetiaannya dan bahkan mencoba menghilangkan anak dalam kandungannya. Kaisar pun menjadi panik. Dia tidak pernah menyangka wanita yang biasanya hanya sibuk mempertahankan posisinya itu akan berani mengungkap perselingkuhannya di depan umum. Namun dalam hatinya, permaisuri mengutuk dirinya sendiri. Mengapa selama ini dia harus hidup menunduk di hadapan seorang pria yang begitu rendah dan picik? Saat masih menjadi selir, Isabel selalu diliputi kecemasan bahwa dia mungkin akan dicampakkan. Tatapan Kaisar terhadap putrinya Beatrice selalu saja dingin, dan dia merasakan bahwa kasih sayang Kaisar kepadanya hanyalah hal yang sementara. Itulah mengapa dia ingin menjadi permaisuri. Dia memiliki harapan samar bahwa dengan menduduki posisi itu, ketakutan itu akan menghilang. Namun, bahkan setelah Isabel menjadi permaisuri, Kaisar tetap mengabaikan Beatrice. Dan seolah sengaja, dia mengangkat Maximilian yang adalah putra dari mendiang permaisuri sebelumnya sebagai putra mahkota. Dia pernah menggenggam tangan kecil putrinya.
Beatrice kecil berusaha menenangkannya yang sedang menangis, berjanji padanya akan menjadi anak yang lebih baik agar ibunya tidak lagi bersedih. Namun karena permaisuri belum memiliki anak laki-laki, dia mulai menyimpan ketakutan baru. Selama Maximilian hidup, anak-anaknya, terutama Beatrice, tidak akan pernah aman. Dia menyalahkan semua yang terjadi pada Maximilian, karena menyingkirkan seorang anak laki-laki yang kehilangan ibunya terasa jauh lebih mudah daripada melawan kaisar. Dan ini sesuai dengan niat kaisar, yang memang berharap agar permaisuri mengawasi putra mahkota menggantikan dirinya. Dia mengingat suara Leticia yang menyindir Isabel karena selalu menyalahkan orang lain atas semua yang terjadi padanya. Dan sekarang, di tengah kemarahannya kepada kaisar, permaisuri akhirnya mengakui bahwa Leticia benar. Dia pun meneteskan air mata sambil menertawakan dirinya sendiri. Alasan dia menjadi permaisuri sejak awal adalah karena ingin bahagia bersama putri kecilnya. Namun, menyuruhnya memberikan racun kepada putrinya sendiri. Meskipun ada penawarnya, itu adalah hal yang tidak masuk akal. Dia dibutakan oleh ambisi untuk menjadikan anak di kandungannya sebagai kaisar, sehingga ia tidak menyadari bahwa sejak beberapa hari yang lalu, bayinya tidak lagi menunjukkan pergerakan sama sekali. Permaisuri menatap kaisar lagi dengan mata memerah dan tajam. Dia menegaskan bahwa kaisar adalah pria yang menakutkan. Dia sampai mengirim putranya Maximilian ke medan perang, bukan demi kehormatan, tetapi karena kaisar takut putranya akan tumbuh dewasa dan mengancam posisinya. Kata-kata itu membuat ruangan terguncang. Banyak orang yang selama ini mengetahui kebenaran itu namun memilih diam. Kaisar marah karena diserang di depan umum, menyebut tuduhan itu sebagai fitnah dan bahkan mengancam permaisuri. Namun permaisuri tidak berhenti. Dia menyebutkan bahwa putra mahkota bukan satu-satunya orang yang ingin dihilangkan oleh kaisar. Kaisar pun semakin gusar. Dia mengancam permaisuri akan mempertanggungjawabkan dosa-dosanya hari ini juga jika terus-terusan berbicara omong kosong. Tetapi permaisuri membalas ancaman itu dengan ancaman lain. Jika itu yang terjadi, maka kaisar juga harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya selama ini. Kaisar masih mencoba menepisnya. Tanpa bukti, tidak akan ada yang mempercayai kata-kata permaisuri. Namun permaisuri menyebut satu hal, bukti bahwa kaisar yang gila kekuasaan itu telah menghilangkan para penyihir dari istana. Dan fakta ini bisa diketahui dengan memeriksa catatan keluar masuk istana. Kaisar yang marah karena cemoohan permaisuri menatap Mikhail dan memerintahkannya untuk menyeret keluar permaisuri. Para bangsawan pun mulai berbisik, mempertanyakan kebenaran kata-kata itu. Mereka ingat bahwa beberapa tahun lalu masih ada penyihir di istana, tetapi sekarang sangat sulit menemukan para penyihir kecuali di daerah terpencil. Begitu juga dengan putra mahkota yang tidak pernah diberikan pendidikan pewaris yang layak. Saat bisikan semakin keras, kaisar panik sebelum akhirnya menghina permaisuri. Meskipun kaisar menunjukkan niat membunuh, permaisuri sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi marah. Dia menuduh kaisar begitu terobsesi mempertahankan tahta hingga sanggup menyingkirkan para penyihir dan bahkan meracuninya demi menghilangkan anak yang belum lahir. Banyak bangsawan mulai memihak permaisuri. Kaisar sadar dia semakin terpojok. Dia berteriak agar permaisuri diam dan hendak menjatuhkannya hukuman mati. Namun kata-kata itu terpotong oleh suara tubuh permaisuri yang jatuh ke lantai. Dia batuk darah dan ambruk di tengah kerumunan.